Namo Buddhaya. Berjumpa kembali dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind, so manage your mind. Bersama saya, Ferry Adriano, yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan, tentu dalam acara Manage Your Mind. Untuk kali ini kita akan membahas sebuah tema, yakni tentang rahasia hidup bahagia. Nah, kali ini saya sudah bersama narasumber kita. Beliau merupakan dosen Sekolah Tinggi Agama Buddha Ketrajasa Batu. Saya langsung sapa saja kepada Pak Herman. Namo Buddhaya, Pak Herman. Namo Buddhaya, Kak Ferry. Baik. Kalau Pak Herman juga biasanya kita panggil sebagai Romo Herman ya, benar ya Pak? Iya betul. Baik. Baik Pak Herman, untuk kali ini kita akan bahas tema tentang rahasia hidup bahagia. Nah, tentu semua orang dalam menjalani hidup pasti menginginkan hidup yang bahagia, hidup yang damai, hidup yang sejahtera. Nah, maka dari itu tentu ini luar biasa. Kita akan menyimak langsung pemaparan dari Pak Herman. Menurut dari Pak Herman, apa sih sebetulnya definisi dari bahagia ini, Pak Herman? Ya, sebenarnya bahagia itu sangat gampang ya, Kak Ferry dan pemirsa sekalian, bahwa bahagia itu simple saja. Yang penting kita mau senyum, ya, kita mau rendah hati dengan orang lain, tidak merasa pintar sendiri, tidak merasa saya yang paling utama, yang paling wow, ya itu dia tidak bahagia. Mungkin bahagia karena kita bisa sombong, ya kan? Bahagia karena kita bisa punya ego. Tapi bahagia yang Sang Buddha ajarkan itu adalah bahagia yang berlandaskan kepada bagaimana bahagia itu tidak ada sesuatu hal yang negatif, ya. Artinya bahwa happy, bahagia itu adalah murah dan mudah. Seperti itu, Ferry. Nah, ini luar biasa. Kalau di dalam pandangan Buddhis simpel juga ya Pak Herman tentang bahagia itu. Tapi ada nggak sih sebetulnya dalam pandangan Buddhisme indikator-indikator tentang kebahagiaan itu bagaimana? Nah, jadi kalau bahagia itu punya lanjutan ya, punya anak-anaknya, punya bagian-bagian terkecil ya. Bahasa ilmiah itu adalah indikator tadi ya Kak Ferry. Jadi bahagia itu ya sebenarnya sangat gampang. Bagaimana kita bisa bahagia, bisa berkumpul dengan orang yang kita cintai. Kita bahagia bisa berbakti pada orang tua. Kita bahagia memiliki pasangan yang saling mencintai. Kita bahagia bagaimana bisa menjadi guru yang bisa menjadi suri tauladan bagi siswanya. Ya, kita bahagia bisa menjadi teman, sahabat, kalenamita bagi teman-teman yang lain. Kita bisa bahagia menjadi pemimpin yang rendah hati, tidak menjatuhkan karyawannya, tidak menjatuhkan anak buahnya. Ya. Kita bahagia bisa menjadi seorang biku, menjadi seorang samana yang bisa menjadi contoh, menjadi orang yang rendah hati, tidak suka marah, bisa membimbing umatnya, ya. Tidak galak seperti itu. Itu juga bahagia ya. Kalau menjadi biku, menjadi samana, menjadi romo, kereng ya, umatnya lari. Ya, jadi itu juga salah satu bentuk kita bisa membahagiakan orang lain ya. Nah, seperti itu. Baik. Semua orang menginginkan kebahagiaan, Pak Herman. Pasti ini juga dengan cara yang berbeda-beda. Ya. Sebetulnya apa sebenarnya yang ingin dicapai dalam hidup ini? Sebenarnya kalau kita mau berbicara misalkan banyak aspek nih ya Kak Ferry ya, pemirsa, banyak aspek. Kita mau berbicara dari segi apa dulu ya? Misalkan kita mau berbicara dari segi seperti kita semualah. Saat ini saya juga sudah bertransformasi ya, tidak menggunakan lagi jubah kuning, artinya bahwa saya sudah sama setara dengan masyarakat pada umumnya. Artinya bahagia yang diinginkan oleh para perumah tangga, para garawasa itu adalah bahagia yang sangat simpel sekali. Bahagia bisa berkumpul dengan keluarga. Contoh bagi yang sudah berumah tangga ya bagaimana? Seperti orang tua mau bahagia punya anak yang baik, yang cerdas, tentu Sigala Wada Sutta dipraktekkan ya. Dengan cara bagaimana? Kewajiban orang tua kepada anak ya. Kita akan mengupas ini Kak Ferry sebagai landasan teori kita secara sutta ya, secara sutta, bahwa sangat gamblang bahwa orang tua yang bisa mendidik anaknya, mengarahkan putra-putrinya untuk tidak bergaul dengan orang yang nakal ya, untuk bisa berbakti pada orang tua, ini juga indikator-indikator yang diharapkan. Mungkin nanti kita akan kupas lebih banyak lagi Kak Ferry. Yang kedua juga bahagia dari segi rumah tangga misalkan. Rumah tangga kenapa sih banyak percekcokan, terjadi perceraian, ya, bubar jalan, seperti itu ya. Perselingkuhan terjadi karena masalah perut, masalah ekonomi, ya mungkin suaminya pengangguran, suaminya tukang main judi, pemabuk, ya, atau mungkin ya kriminal seperti itu. Artinya bahwa
Ya bagaimana ingin bicara bahagia, karena apa? Perut masih keroncongan. Benar. Ya kan? Terus masih ada lagi aspek-aspek lagi, ya bagaimana kita bisa sejahtera. Itu juga Sang Buddha ajarkan dalam Yaga Pajasutta Anguttara Nikaya, bahwa kita mau bahagia, kita harus berusaha, kita harus bekerja keras, kita harus dengan tangan kita sendiri, bukan hasil dari pembegalan, bukan hasil dari korupsi. Itu bahagia. Ini menarik Pak Herman, tadi sudah disampaikan juga tentang Sigalowada Sutta. Betul. Tapi sebelum kita membahas ke sana, saya ingin tanyakan dulu tentang Kalyanamita tadi Pak Herman. Iya. Nah, setahu saya Kalyanamita itu kan adalah sahabat baik, Iya. tapi pasti ada sahabat buruk dong Pak Herman ya. Iya, Nah, pasti. apabila kita menemukan sahabat yang tidak baik ini atau Kalyanamita, itu bagaimana cara kita untuk ya memilih sahabat sebetulnya bagaimana Pak Herman supaya tentu hidup kita tetap bahagia. Nah, tentu ya begini ya pemirsa, Kak Peri juga, artinya bahwa Sang Buddha sudah sangat bijaksana ya, artinya dengan pengetahuan mata batin beliau yang sudah menembus segala angkasa raya, tidak terbatas ruang dan waktu ya, karena sama Sang Buddha itu adalah seorang Buddha yang mencapai kesempurnaan itu dengan usahanya sendiri ya, artinya bahwa beliau sudah ehipasiko ya, tidak hanya Baik. kata yakin dan percaya, tetapi beliau juga sudah menemukan dhamma itu. Artinya bahwa Sang Buddha juga menjelaskan di dalam Bait Manggala Sutta bahwa kita memilihlah teman yang baik, tidak bergaul dengan mereka yang dungu ya kan. Nah. Dungu di sini sebenarnya pemirsa adalah bukan dungu secara intelektual, tetapi dungu secara moralitas. Artinya ya kita janganlah berteman dengan pemabuk. Janganlah sampai kita berteman dengan penjudi. Ya, artinya berteman mungkin boleh ya Kak Peri ya. Pemirsa, berteman boleh. Tetapi kita juga punya tuntutan bagaimana dikatakan menciptakan dari teman yang buruk tadi, kita jangan ikut-ikutan. Kedua, kalau bisa kita menjadilah bunga mawar di tengah-tengah ilalang. Artinya kita bawa mereka, arahkan, tuntun mereka. Anggap saja mereka tersesat. Anggap saja mereka itu butuh lentera. Kita berikan lentera, kita tuntun mereka. Sampai mereka bisa keluar dari jalan ketersesatan, keluar dari jalan apa? Dunia hitam, ya, dunia kelam. Artinya di dalam sutta juga Sang Buddha katakan Kak Peri, di dalam sutta dikatakan dari gelap menuju ke terang. Ya, dari terang menuju ke gelap. Ada juga. Ada juga seperti itu. Ini dari gelap menuju gelap, dari terang menuju terang. Artinya ada 4 indikator di dalam sutta itu dikatakan itulah sifat manusia. Artinya kalau kita ingin punya Kalyanamita, ya kita jangan menganggap kita mau ditemani oleh orang dulu, tapi kita bisa nggak menjadi penyelamat, artinya di sini menyelamatkan teman-teman kita yang tersesat tadi. orang-orang sekitar kita tadi. Orang-orang itu. sekitar Baik. kita, tuntunlah dia sampai dia bisa menemukan ajaran kebenaran. Seperti itu. Ini ada tadi di dalam sutta ya Pak Herman. Iya. Baik. Kalau di dalam sutta tentu ini khotbah langsung yang disampaikan oleh Buddha Gotama. Betul. Dan tadi sudah disampaikan tentang ada 4 indikator atau 4 kualitas manusia sebetulnya Pak. Nah, ini mungkin bisa langsung dijelaskan Pak Herman biar kita juga tidak penasaran. Bagaimana Iya. sih dari gelap menuju terang, terang menuju gelap? Mungkin Iya. langsung bisa dijelaskan untuk pemirsa. Ya, jadi begini ya, sahabat Dhamma TV dimanapun Anda berada ya. Kalau kita berbicara sutta itu memang terkadang membosankan karena tekstual ya. Tetapi kalau kita bisa memahami satu kata kunci, kita memahami satu intisari daripada sutta-sutta, sebenarnya kita mengambil satu pesan yang sangat inti daripada pesan Sang Buddha itu sebenarnya tinggal kita mempraktekkan apa sih sebenarnya indikator di dalam sutta-sutta. Seperti tadi saya katakan dari gelap menuju gelap, artinya di sini kita boleh mengatakan kondisi yang paling buruk saja. Kita misalkan sudahlah tidak bermoralitas, artinya kita tidak pernah ke wihara, tidak pernah puja bakti, tidak pernah berbuat baik. Kita mengarahkan diri kita, mencuri lagi. Kita akhirnya ngomongin orang, kita jahatin orang, ya kan? Artinya bahwa di sini sudahlah kualitas batin kita tidak baik, kita tidak pernah berbuat baik. Nah, kita malah berbuat buruk lagi seperti itu. Jadi sudah gelap menuju ke gelap. Berarti lengkaplah sudah penderitaan Anda, pemirsa. Berarti kalau sudah gelap menuju gelap, orang tersebut tidak ada sisi positifnya. Iya, selalu. Tanda kutip ya. Karena apa, Mas Peri, pemirsa, bahwa orang-orang demikian itu ya selalu hanya berpikir negatif, ya kan? Selalu punya dendam, jengkel, kesel, ngomongin orang, ngerasani orang, nggak ada sisi positifnya. Artinya lebih dominan ya, lebih dominan seperti itu. Itu dari gelap menuju gelap.
Tapi yang kedua adalah bagaimana dari gelap menuju ke terang. Ini indikator Nah, kedua. ini menarik ini. Ya, kalau dari gelap menuju ke terang seperti para preman-preman kriminalitas yang sudah masuk penjara atau mungkin sebelum masuk penjara mereka sudah bertaubat, ya. Bedanya tobat sama tomat. Kalau tobat itu adalah tobat total, kalau tomat habis tobat kumat. Jadi pemirsa harus membedakan tobat dan tomat ya. Kalau tobat itu adalah tobat total, kalau tomat itu habis tobat kumat. Artinya lagi. kumat lagi penyakitnya. Nah, pemirsa tentunya bagaimana kita bisa membangun diri kita, andai kata kita ini udah tahu kualitas batin kita jelek. Kita sudah tahu kita punya kekurangan, misalkan begitu ya. Oh, kita setelah belajar dhamma, rajin ke wihara, rajin beribadah, sesuai keyakinan kita masing-masing, mendekatkan diri kepada Tuhan lah kita katakan kalau dalam agama Buddha, mendekatkan diri kepada kebaikan, maka kita akan tertuntun ke jalan yang terang seperti itu. Baik, terima kasih Romo. Nanti kita akan lanjut bahas Siap. lagi tentang sabda Buddha dalam Sutta Pitaka itu. Ini sangat menarik pemirsa. Iya. Baik pemirsa, kami akan kembali lagi setelah jeda berikut ini, tetap di Manage Your Mind. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind, so manage your mind. Baik, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, tema kita kali ini yaitu tentang rahasia hidup bahagia. Dan pembicara kita yang sudah menemani saya dari tadi ini ada Romo Herman. Romo, kita akan lanjut lagi. Siap. Ini tadi sudah 2 indikator yang sudah disampaikan sesuai dengan sabda Buddha Gautama dalam Sutta Pitaka. Nah, saya ada sisa 2 lagi pasti Romo ya, karena tadi ada 4. Nah, mungkin langsung bisa dilanjut Romo. Ya, jadi itulah jenis-jenis kualitas batin manusia ya. Sudah saya katakan, saya ulang lagi supaya pemirsa Dhamma TV bisa mencatat. Kalau di rumah Anda santai, silakan catat di handphone Anda atau di kertas seperti itu. Yang pertama, dari gelap menuju gelap, artinya manusia itu tidak ada sisi baiknya, selalu dominan ya, dominan terus berbuat keburukan ya, dan mengabaikan kebaikan. Nggak penting lah berbuat baik itu, toh juga saya begini-begini aja, terus berbuat buruk aja. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa karma itu berbuah saat itu saja, karena karma berbuah itu juga ada waktunya, Kak Peri. Jadi ada jenis-jenis karma, kapan dia harus berbuah, ya kan? Siapa yang akan mendapatkan karma itu. Jadi proses perjalanan hidup manusia itu tidak terlepas dari perjalanan karma sebenarnya ya. Yang kedua, dari gelap menuju ke terang, tadi saya katakan, saya ulang kembali bahwa bagaimana kualitas batin manusia tadi yang jelek, yang buruk, begitu ketemu teman yang baik, katakanlah malas ke wihara, tidak pernah baca parita, tidak pernah dengar ceramah, tidak pernah berdana, ternyata bertemu dengan Mas Peri misalkan ya, bertemu dengan pemirsa yang rajin ke wihara, tertuntun batinnya menuju ke wihara, mendengarkan dhamma, berdana, makanan kepada para bante. Ini sudah sebuah revolusi, saya katakan revolusi mental. Artinya dari yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu kebaikan, setelah dia belajar dhamma, mengenal orang baik, orang bijak, dia tertuntun menuju ke terang. Nah, yang ketiga tadi adalah bagaimana kita katakanlah tadi dari terang menuju ke gelap, ini yang ketiga. Nah, ini, wah, ini lebih kacau lagi. Sebaliknya, berarti tadi sudah disampaikan dari gelap menuju terang, ini dari terang menuju gelap. Nah, jadi begini Kak, kita mungkin ya pemirsa ya, saya tidak mengatakan pasti, mungkin. Anda pernah menemukan ya, entah itu diri Anda sendiri, mungkin itu tetangga Anda, sahabat Anda, bahkan keluarga Anda sekalipun ya, pasti Anda pernah menjumpai bahwa orang itu dulunya baik sekali. Baik sekali. Oh, tertata susilanya, aturannya, hidupnya bersahaja, tidak sombong ya. Tiba-tiba dia kaya raya, kaya mendadak seperti itu ya. Tertimpa durian begitu ya. Katanya kan begitu ya, ketimpa durian ya. Artinya kaya mendadak, dia punya jabatan yang melambung tinggi. Oh, tiba-tiba dia menjadi artis yang populer, terus lupa. Malah dia terarahkan batinnya menuju ke yang gelap, artinya kesombongan di situ. Ada merendahkan orang lain. Ya karena apa? Ya lupa bahwa dia itu bisa sukses itu karena siapa. Dia bisa berhasil karena siapa. Akhirnya dia melupakan orang-orang yang pernah berjasa dalam hidupnya. Ya kita melihat saja. Begitu dia mendapatkan satu panggung yang tinggi, dia bisa istilahnya bisa bertengger di sana, bisa berkicau dengan merdu. Tapi dia lupa bahwa dia pernah juga bertengger atau berada di paling bawah. Artinya bahwa manusia itu kadang-kadang suka lupa daratan, suka lupa akan budi baik orang. Sudah menjadi orang baik, tiba-tiba begitu ada sesuatu hal yang membuat dia tergiur, dia meninggalkan kebaikan untuk keburukan. Karena apa? Ada hal-hal yang menjanjikan, ada hal-hal yang enak, sehingga dia
ingin bergelut di dalam kegelapan. Seperti itu ya. Nah, Sudah bosan dengan yang terang-terang lah Pak Herman. Saya pengen mencari yang gelap-gelap karena gelap-gelap itu asik. Artinya bahwa dia orang jujur, dia orang baik. Tiba-tiba ada yang ngajak korupsi, dia mau korupsi. Nah, ini Iya repot kan? ini. Repot itu. Oh, ada yang ngajak menggelapkan dana, ikut karena apa? Tergiur tadi, seneng yang gelap-gelap. Karena apa? Yang gelap-gelap itu asik. Nah, ini sebenarnya yang sangat berbahaya. Kalau kita sudah menjadi orang yang terang, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang baik, telah mengenal Dhamma, begitu ada yang menggiurkan dalam dunia hitam, ada kegelapan yang sangat menjanjikan, kita jangan terpercaya, jangan terseret, jangan percaya dengan tergiur untuk ke arah situ. Itu sangat-sangat tidak bahagia. Dan yang terakhir yang sangat Sang Buddha anjurkan kepada kita adalah bagaimana dari terang menuju ke terang. Artinya bahwa kalau kita sudah menjadi orang baik, ya sudahlah. Kita katakan dari gelap menuju terang. Kalau bisa dari terang menuju terang. Jangan ada pergeseran di situ. Artinya bahwa kita UPK, di sana kita punya batin yang seimbang, stabil. Artinya mentalitas kita tidak terganggu. Artinya bahwa kita tetaplah kokoh dengan pendirian kita beragama apapun, ya Romo berpesan atau saya berpesan, tetap berpegang teguh pada ajaran kebenaran. Apapun yang Anda yakini, jauhilah semua larangannya dan patuhilah apa yang diperintahkannya. Kan seperti itu secara umum. Secara agama Buddha, Pancasila Buddhis dipegang dengan baik. Ya, tidak menghindari diri dari pembunuhan, pencurian, berzina, berbicara yang tidak benar atau minum-minuman keras. Nah, ini sebagai sabuk pengaman kita. Artinya bahwa kita dari terang akan menuju lebih terang. Artinya sudah menjadi baik, akan menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Nah, ini luar biasa, tapi sangat sulit kayaknya Romo kalau terang menuju terang. Apalagi yang sudah gelap menuju terang, kayaknya ini lebih sulit. Tapi ini menjadi PR kita bersama, terutama dalam acara Minutes Your Mind, dalam program ini kita sudah bersama Romo. Tentu ini dengan harapan kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada pemirsa Dhamma TV, dimanapun mereka berada. Tentu semoga ini menjadi harapan baik untuk kita semua. Nah, ini sangat luar biasa kalau tadi sudah menyampaikan tentang 4 indikator. Nah, sebetulnya bagaimana Romo? Apakah menginginkan kebahagiaan, tentu biasanya kan kita selain kebahagiaan untuk diri sendiri, tentu kebahagiaan untuk orang lain. Iya. Kita juga menginginkan itu. Kemudian bagaimana cara kita untuk mencintai diri sendiri supaya kebahagiaan dalam diri sendiri itu juga bisa terwujud, Romo? Iya. Jadi juga tetap saya berlandas kepada sutta. Memang hari ini kita akan berbicara sutta ya. Baik. Supaya pemirsa Dhamma TV mengenal bahwa ajaran Buddha itu tidak hanya sekedar katanya, tapi memang kita punya landasan dalam Tipitaka Pali khusus ya. Artinya bahwa dalam Anguttara Nikaya juga Buddha menjelaskan bahwa satu arti kebahagiaan bagi perumah tangga itu adalah pertama yang diinginkan dia bahagia itu memiliki usia yang panjang. Benar, usia Nah, panjang. jadi saya rasa pemirsa semua pengen usianya panjang. Pasti ini, Romo. Mas Ferry mau pendek apa panjang usianya? Pasti inginnya panjang, Romo. Kita semua akan mendambakan usia yang panjang. Yang kedua adalah bagaimana kita memiliki kekayaan, ya kan? Reputasi, karir, memiliki kesehatan. Ya, itulah menjadi sebuah idaman. Ada 5 jenis keinginan manusia dalam kehidupan ini dikatakan oleh Sang Buddha. Salah satunya tadi yang saya jelaskan. Nah, bagaimana kita ingin memiliki umur yang panjang? Kalau kita sendiri satu serakah, apa saja dimakan, sudah tahu kita kena diabetes, sudah tahu kita kena kolesterol, sudah tahu kita punya penyakit darah tinggi, ya apa yang dilarang oleh dokter jangan kita langgar. Benar. Nah, itulah kadang-kadang kemauan itu lebih kuat daripada pengendalian diri. Nah, inilah sehingga kadang-kadang membuat kita tidak teratur dalam makan dan lain sebagainya. Bagaimana umur yang panjang? Satu adalah Sang Buddha katakan di dalam sutta, salah satu adalah faktor cuaca iklim. Kalau kita tahu di tempat yang dingin, kita harus bisa menjaga kesehatan. Kalau kita tahu di tempat yang panas, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan. Satu, faktor usia panjang adalah iklim. Yang kedua adalah faktor usia panjang karena makanan. Kalau kita sudah berusia, ya kita makan yang lembut-lembut. Karena apa? Usus kita agar bisa mencerna dengan baik. Kalau masih muda, ya apapun protein, gizi, vitamin harus diasup dengan baik. Ini Sang Buddha katakan dalam sutta. Nah, bagaimana juga faktor panjang usia itu juga kita harus bahagia. Setiap hari marah ya kan, ngomel ya kan, selalu sentimen ya, selalu berburuk sangka, dikit-dikit ngambek ya kan, mutung, stres. Bagaimana mau panjang? Bisa-bisa kena stroke langsung mati. Nah, ini Romo,
saya pernah membaca di Karania Metta Sutta, Romo, bahwa di sana memang cinta kasih itu sangat universal, Romo. Betul. Nah, kita mungkin bisa untuk membahas itu juga, Romo, Iya. karena memang cinta kasih kita juga menginginkan kebahagiaan untuk diri sendiri. Iya, betul. Selain itu, tentu kita juga menginginkan atau menciptakan kebahagiaan untuk orang lain. Nah, sebetulnya sejauh mana cara mengimplementasikan Karania Metta Sutta ini dalam kehidupan sehari-hari, Romo? Nah, jadi pemirsa tentu ini juga sangat baik ya dari Kak Peri sebagai bentuk pertanyaan yang menjadi edukasi kita bersama ya, bahwa kalau kita berbicara Karania Metta Sutta itu juga punya sejarah. Artinya bahwa Karania Metta Sutta itu di dalam Khuddaka Nikaya ya, sebagai bentuk parita atau sutta tentang cinta kasih itu juga punya sejarah. Kalau kita boleh bicara sedikit mistis ya, karena memang sutta itu menjelaskan hal demikian gitu ya. Bukan saya senang di dunia mistis, tapi memang itu dikatakan di dalam sutta bahwa sejarah Karania Metta Sutta itu adalah sekelompok biku yang ingin pergi bermeditasi di dalam hutan itu diganggu oleh sekelompok makhluk peta, makhluk halus, setan, hantu. Kita katakan kan begitu ya. Akhirnya mereka pulang, karena mereka merasa terganggu, mereka pulang menghadap ke Sang Buddha. Sang Buddha akhirnya mengatakan, sudah Anda bacakan ini. Nanti semoga mereka berbahagia, seperti itu. Ternyata benar, sebelum meditasi, para biku membacakan sutta itu, atau Karania Metta Sutta itu, akhirnya para makhluk itu merasa bahagia, damai, dan melindungi para biku. Sehingga sekelompok para biku ini semua mencapai arahat. Nah, ini juga punya cerita. Nah, bagaimana implementasinya kita sebagai umat awam yang bukan sebagai seorang samana? Tentunya kita bisa mempraktekkan. Sebenarnya kita melihat di dalam bait-bait Karania Metta Sutta, di sana bagaimana kita tidak sombong, bersahaja hidup kita menghormat kepada suami, istri, kepada anak, ya, kepada siapapun lah. Artinya bahwa implementasi itu sangat gampang, cukup Anda baca artinya. Jangan kita hafal Karania Metta Sutta, Karania Metta Kusalena, ya, dan seterusnya, itu tidak penting. Kalau kita hafal parita tapi tidak bisa praktek, percuma saja. Ya, itu hanya indah di bibir tapi tidak indah di hati, apalagi di perilaku, kan begitu. Maka saya katakan parita itu sangat baik sekali, tetapi tidak Anda semata-mata hafal parita terus Anda bangga, jangan. Tetapi Anda praktekkan saja dalam kehidupan sehari-hari. Bisa tidak kita ketemu orang itu kita rendah hati, bisa tidak kita ketemu orang itu tidak sombong, bisa tidak kita ketemu orang tidak merendahkan atau menjatuhkan. Bagaimana kita bisa bersahaja hidup kita, mudah disokong, mudah dirawat, tidak cerewet, tidak pilih-pilih ini, itu, dan lain sebagainya. Itu praktek. Tapi kalau kita hanya hafal parita saja, ya semua orang bisa, anak kecil juga bisa. Ya kan? Tapi praktek itu penting. Maka Romo katakan, ya Pak Peri, praktek itu sangat penting sekali. Implementasinya adalah, setelah Anda tahu isi parita, prakteklah, maka Anda akan bahagia. Baik, ini luar biasa. Tentu setelah kita memahami, menguasai teori, tentu harus ada praktiknya juga. Baik, Romo, nanti kita akan lanjut kembali. Baik, pemirsa Dhamma TV, kita akan kembali lagi dalam acara Minutes Your Mind setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam acara Minutes Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind, so minutes your mind. Bagi Anda yang baru saja bergabung, tema kita kali ini yakni rahasia hidup bahagia. Dan bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan tayangan ini, tenang saja, Anda bisa melihat, membuka langsung di dhamma.tv. Tadi kita sudah membahas tentang Karania Metta Sutta, Romo. Ya. Nah, tentu kalau Karania Metta Sutta ini bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di dalam agama Buddha itu juga terdapat ada namanya meditasi, Romo. Ya. Tentu meditasi ini kan ada yang untuk cinta kasih, Romo. Nah, ini bagaimana untuk menyeimbangkan Karania Metta Sutta itu tadi sama meditasi samatha bhawana atau cinta kasih ini, Romo? Oke. Jadi begini pemirsa, ya Kak Peri. Kalau kita sudah mengetahui arti sebuah cinta kasih dan kasih sayang, kita katakanlah metta dan karuna. Di dalam Brahma Wihara itu ada 4, ada metta, karuna, itu metta itu adalah cinta kasih, karuna adalah kasih sayang, ya. UPK adalah keseimbangan batin, mudita adalah simpati di situ, ya. Kita katakan Brahma Wiharanya adalah 4 kediaman luhur. Kalau kita memiliki 4 ini, ya kita sudah boleh dikatakanlah bahwa kita juga telah mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Tadi saya sedikit tambahkan Kak Peri. Baik. Kalau kita bisa bicara implementasi, kita harus bicara tentang teori. Nah, sebenarnya sejalan 3 pilar Dhamma itu adalah yang dimana boleh saya katakan, yang pertama itu adalah pariyati Dhamma. Kita jangan lupa, memang betul,
pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, Anda perlu menjadi cendekiawan Buddhis, Anda perlu menguasai Vinaya, Sutta, Abhidhamma. Itu teori saja. Saya katakan tidak cukup. Level kedua yang lebih tinggi adalah praktek implementasi Vinaya, bagaimana dipraktekkan oleh para biku, ya, oleh para samanera, tasilani, oleh umat awam, bagaimana. Itu implementasinya. Dikatakan sebagai pati-pati Dhamma. Itu prakteknya itu. Yang kedua, suta-suta. Ada banyak sekali suta-suta yang Sang Buddha sabdakan. Itu kita praktekkan mana yang menjadi poin penting. Sebagai para biku, samana, sebagai umat awam, apa yang harus dijalankan. Karena sudah sangat jelas sekali di situ. Yang ketiga, bagaimana kita belajar Abhidhamma terkait dengan cita dan cetasika. Ya, banyak sekali. Saya tidak menjelaskan di situ karena saya tidak pakar Abhidhamma. Iya, tentang Abhidhamma ini sangat sulit. Sangat sulit. Tapi ini berhubungan dengan mentalitas dan pikiran, ya, seperti itu. Dan masih banyak lagi. Nah, jadi saya katakan bahwa nanti yang terakhir adalah Patiweda Dhamma. Patiweda Dhamma adalah hasil daripada kita teori, implementasi prakteknya itu apa. Akhirnya hasilnya apa? Oh, saya menjadi orang yang dari gelap menuju terang atau dari terang menuju terang. Itu hasil, ya, hasil. Nah, selanjutnya kita kembali lagi kepada pertanyaan Kak Peri tadi, bagaimana pemirsa, apakah ada kelanjutan daripada Karyametta Sutta tadi selain kita membacakan parita dengan hati yang tulus, dengan kusuk, ya, ada getaran-getaran kekuatan parita. Parita punya kekuatan pemirsa, punya kekuatan, tetapi tidak hanya semata-mata kita membaca parita saja, tapi kita harus punya sila yang baik, punya timbunan kebajikan, maka parita itu akan menjadi kuat. Tidak hanya dibunyikan begitu saja. Harus ada indikatornya. Bagaimana seorang pembaca parita itu harus memiliki kualitas batin yang bagus, yang baiklah paling tidak. Seperti itu, agar menghasilkan bunyi, suara yang bergetar atau bergema, seperti itu. Nah, kalau kita bicara masalah samatha bawana, itu ada 40 objek di situ. Wah, banyak ya, sekali. Banyak sekali. Salah satunya adalah dikatakan sebagai metta bawana. Ya, meditasi yang berlandaskan pada cinta kasih. Di dalam Anguttara Nikaya juga Sang Buddha katakan kekuatan daripada metta bawana ini sangat luar biasa, Kak Peri, pemirsa. Yang pertama, kalau orang yang senang bermeditasi samatha bawana adalah metta bawana tadi, pertama dia tidak akan mempan dengan senjata tajam. Ya, tidak akan mempan dengan senjata api, bahkan racun tidak bisa, apapun hal-hal termasuk santet, pelet, gangguan roh-roh jahat tidak akan bisa mengganggu. Karena apa? Karena kekuatan metta bawana. Sebagai salah satu kisah di dalam riwayat hidup Buddha Gotama, pada saat Buddha Gotama mendatangi 5 pertapa yang dulunya pernah menjadi teman sepertapaan waktu penjalanan pertapaan ekstrim, ya, dikatakan sebagai 5 pertapa itu sudah punya niat jahat untuk tidak mau melayani Sang Buddha. Dikisahkan di dalam riwayat hidup Buddha Gotama, dari kejauhan mereka melihat kekuatan cinta kasih yang luar biasa yang dimiliki oleh Sang Buddha. Ya, akhirnya apa? Akhirnya 5 orang pertapa tadi yang awalnya punya niat yang tidak baik, tiba-tiba dia langsung mengambilkan tempat duduk untuk Sang Buddha, dia membersihkan tempat, membuatkan minum dan lain sebagainya. Berarti itu sudah dibuktikan oleh Sang Buddha, kekuatan cinta kasih itu bisa meluluhkan hati orang-orang yang jahat. Kisah yang kedua adalah seekor gajah yang diberikan minum oleh salah satu, boleh saya katakan, Dewa Datta untuk mencelakakan Sang Buddha. Pada saat gajah itu mabuk yang ingin menabrak Sang Buddha, seketika itu Sang Buddha hanya berdiam, para biku berlari, artinya menyingkir karena melihat seekor gajah besar itu mabuk, ingin menabrak Sang Buddha. Pada saat bertepatan di hadapan Sang Buddha, gajah itu langsung sujud, langsung menunduk. Artinya apa? Bahwa kekuatan cinta kasih Sang Buddha itu bisa menaklukkan segala-galanya. Itulah kekuatan cinta kasih, pemirsa. Anda jangan pernah meremehkan, seperti judul kita hari ini adalah Manage Your Mind. Bagaimana Anda bisa menata pikiran Anda? Meditasi adalah sebagai kata kunci untuk bisa Anda menata pikiran Anda penuh dengan cinta, penuh dengan kasih, akan menghasilkan kebahagiaan. Ini luar biasa, sangat menarik, Romo. Kalau kita berbicara tentang meditasi, apakah meditasi ini kita latihan di tempat khusus, ataukah juga memang harus ada guru yang khusus untuk membimbing kita, Romo? Nah, kalau kita berbicara meditasi, apalagi bagi pemula, ya pemirsa sekalian, Anda yang baru pertama sekali, sangat awam sekali, baru pertama kali mengenal meditasi, saran daripada saya, Anda harus memiliki guru pembimbing. Ya, karena apa? Di dalam Dasa Paliboda 10 rintangan batin itu, salah satunya kita bermeditasi itu kalau tidak ada guru itu kita akan sangat apa ya, boleh dikatakan berbahaya. Karena saya boleh cerita dari pengalaman pribadi saya menemui teman-teman saya
yang senang meditasi katanya begitu. Setelah saya bertemu itu ternyata konslet. Artinya konslet di sini ya mereka sudah seperti orang yang tidak beres, mereka ngomong sendiri, ketawa sendiri, punya perspektif dengan sinar-sinar dan lain sebagainya. Artinya meditasi menurut perspektif sendiri tanpa guru pembimbing sangat-sangat berbahaya. Karena saya sudah punya teman-teman saya yang sudah menjadi korban akibat meditasi tanpa guru. Nah, saya berani mengatakan di forum, artinya bahwa meditasi harus memiliki guru sebagai basic dasar kita melangkah di dalam meditasi. Siapa guru-guru kita di Jawa Timur? Ya banyak sekali. Anda boleh bertemu dengan para bante, saya tidak sebutkan siapapun, artinya bante-bante di Jawa Timur banyak, atau bante-bante di tempat Anda, dimanapun berada banyak. Saya yakin dan percaya bahwa para bante sama Nyaratasilani mereka sudah mendapatkan penempahan batin, bahkan mereka sudah menjadi guru-guru meditasi yang boleh kita jadikan sebagai pedoman kita untuk belajar dengan para beliau-beliau sekalian. Baik, pemirsa, ini juga saya sering temukan Romo, kalau latihan meditasi itu di Jawa Timur saya sering sekali menemukan itu di wihara ini ya Romo, Padepokan Dhammadipa Arama. Iya. Tempatnya di Batu ya Romo. Betul. Ini juga sering kali mengadakan retret meditasi. Mungkin bagi pemirsa yang mau mengikuti atau coba ikut berlatih mungkin bisa langsung ke sana ya Romo. Boleh, ya? Kalau iya. ada waktu-waktu yang sempat ya. Baik, kalau di kalangan masyarakat Romo katanya bahagia itu kuncinya bersyukur Romo. Nah, ya. Ini maksudnya bagaimana? Apakah dengan bersyukur itu bisa membeli suatu kebahagiaan atau bagaimana? Nah, kalau kita boleh berbicara masalah syukur, kadang-kadang manusia ini banyak yang tidak tahu diri. Artinya kalau dikasih 1 minta 2, dikasih 2 minta 3, artinya tidak pernah puas. Maka dalam bahasa Dhamma itu santuti, merasa puas dengan apa yang kita miliki itu ya sudah cukup. Tetapi juga ada makna lain yang harus kita selidiki, kita dalami, artinya puas, contoh misalkan puas dengan istri 1, ya bener harus istri 1, jangan istrinya tidak puas, cari selingkuhan, cari yang lain, itu artinya tidak puas. Tapi kalau andai kata Anda berbisnis, ya Anda jangan puas. Karena apa? Kita berbicara masalah bisnis, berarti itu karir Anda, keuangan Anda, ekonomi Anda, itu Anda harus terus naik level, sampai menduduki jabatan menjadi direktur utama, kita katakan menjadi manajer, artinya reputasi Anda, karir Anda, keuangan Anda itu harus ada target untuk dicapai. Berarti tidak boleh puas di situ. Artinya ada sisi yang dikatakan puas di sini adalah seperti Anda mendapatkan apa ya, boleh dikatakan pendapatan. Misalkan contoh Anda pedagang, misalkan pemirsa, Anda pedagang, Anda misalkan hari ini dagang, misalkan per hari dapat 100.000 lah, saya katakan begitu ya, 100.000 rupiah. Kebetulan karena pandemi COVID-19 ini, karena PPKM ya kan, Anda sehari hanya mendapatkan 50.000 rupiah. Berarti Anda ya bersyukurlah, karena apa? Karena masih ada pemasukan meskipun omsetnya menurun. Ya, artinya di sini kita mensyukuri saja. Tapi kalau Anda untuk mencapai sebuah tataran tingkat pencapaian karir, reputasi Anda, pendidikan Anda, jangan puas. Wah, sudah puas lah Romo, SD aja udah cukup, jangan ya kan? Penting sudah bisa baca, sudah bisa menulis, katanya orang tua zaman dulu. Ya, jadi ya mungkin Kak Peri itu yang bisa saya sampaikan, artinya untuk mencapai sebuah jenjang kesuksesan itu tidak boleh puas. Tapi mensyukuri artinya dengan apa yang kita dapatkan, ya sudahlah. Kita merasa puas tuh artinya pencapaian yang didapat itu seperti tadi, merasa bersyukur, memiliki pasangan yang baik hati, bersyukur kita hari ini diberikan rezeki hanya segitu, besok berusaha lagi, seperti itu. Berarti di situ perannya UPK tadi ya Romo, Iya, keseimbangan batin tadi. betul. Baik, tadi sudah disinggung juga mengenai kalau ada masyarakat kita yang berbisnis dan sebagainya Romo. Nah, kita ketahui zaman sekarang, apalagi di masa yang seperti sekarang ya Romo, di pandemi ini, tentu semua itu serba sulit Romo. Nah, akan tetapi banyak juga kita temukan banyak orang itu menjualkan atau bisnisnya itu dengan segala macam bisnis supaya ya tentu dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan itu Romo. Tapi dalam agama Buddha kan ada hal-hal yang tidak boleh diperjualbelikan atau diperdagangkan. Saya tahu itu ada 5 Romo, mungkin bisa ini dijelaskan Romo. Oke. Jadi kalau kita secara pandangan agama Buddha memang ada satu batasan yang tidak boleh dilanggar ya. Seperti kita jangan sampai menjual senjata tajam ya, senjata api. Kita menjual racun ya, menjual perdagangan manusia ya. Artinya
Itu secara garis besar saja ya. Nanti Anda bisa membuka saja di Sutta, ya Sutta juga udah sangat lengkap, Sang Buddha sabdakan. Ada rambu-rambu yang jangan sampai dilanggar oleh umat awam meskipun kita berbisnis, walaupun kita menjadi pedagang, pengusaha sekalipun, ada hal-hal yang jangan sampai kita melanggar untuk ancaman bagi diri kita maupun ancaman ketakutan, teror bagi masyarakat. Sehingga bagaimana kembali lagi kepada konsep kita mau bahagia, maka kita harus membahagiakan diri kita. Bagaimana kita ingin bahagia, orang lain juga ingin bahagia, seperti apa yang kita lakukan. Tentu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi tetap di Minutes Your Mind setelah iklan berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Minutes Your Mind. Man is not everything, but everything come from your mind, so minute your mind. Nah, bagi Anda yang baru saja bergabung, tema kita kali ini yakni rahasia hidup bahagia. Baik Romo, tadi kita sudah menyampaikan tentang masyarakat kita yang berbisnis dan sebagainya. Nah, tentu dalam masa pandemi seperti saat ini, bagaimana dengan bahagia di masa pandemi ini, Romo? Banyak yang mengeluh susah daripada senang, banyak yang rugi daripada untung. Ini bagaimana, Romo? Ya, memang tentu pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, ya. Kalau saya boleh mengatakan, ya itu adalah pancaroba kehidupan. Pancaroba kehidupan itu telah dikatakan, telah dijelaskan dan ditegaskan oleh Sang Buddha di dalam Anguttara Nikaya, itu ada dikatakan sebagai pancaroba kehidupan, ya. Pancaroba kehidupan itu adalah di mana kita bisa berbicara masalah untung dan rugi. Kalau kita melihat masa-masa pandemi COVID-19 ini, ya kita kalau mau melihat dari sisi negatif, semuanya rugi. Baik. Semuanya menderita. Ya kan, tergantung sekarang kita kembali lagi kepada judul kita, Manage Your Mind. Bagaimana kita menata pikiran kita. Ya kan, memang tepat sekali judul kita, artinya program Dhamma TV yang saat ini, Manage Your Mind ini sangat tepat sekali. Bagaimana kita bisa menata pikiran kita. Yang pertama ada untung, ada rugi. Tidak ada manusia semuanya untung. Kapan-kapan juga pasti buntung, kan begitu? Iya kan? Artinya kalau bahasa Chinese-nya ya cuannya gede kalau lagi untung. Kalau lagi nggak ada untung ya cuannya kere, kan gitu. Inilah satu fenomena pancaroba. Kalau kita katakan pancaroba tidak iklim saja, tapi ini adalah iklim kehidupan. Pancaroba ada untung, ada rugi. Kapan manusia bisa untung? Jangan lupa dia berdana. Di saat rugi, dia jangan terpuruk. Bagaimana dia bisa bangkit kembali dari keterpurukannya untuk berjuang. Yang kedua adalah bagaimana ya bisa ada pujian, ada celaan. Kita kadang-kadang berjualan, berbisnis, kita melakukan apa saja dipuji orang, jangan terbang. Karena kita dipuji orang, kita tidak bisa terbang. Begitu orang menghina kita, kita tidak akan mungkin tumbang. Itulah kehidupan, kebijaksanaan itu bekerja di situ. UPK tadi kita katakan, keseimbangan batin itu sangat penting sekali. Selanjutnya di situ kita bicara ketenaran dan keterhinaan. Tidak selalu artis itu tenar, kita tenar terus, tidak. Seperti Bhikkhu Ugasena tenar, lama-lama tumbang juga, ya kan begitu ya. Artinya bahwa ya beliau hilang juga dari peredaran. Artinya jangan tidak menyadari konsep hukum anicca, ya kan. Bahwa tidak ada namanya artis selalu melambung, suatu waktu dia harus turun, ya. Mungkin dulu di papan atas, sekarang turun ke papan cucian, kan begitu. Artinya kita sadari saja bahwa tidak ada ketenaran di dalam hidup ini. Pasti ada satu-satu keterhinaan, keterendahan, kita terpuruk, kita jatuh. Yang terakhir adalah ada suka dan duka. Artinya bahwa hidup ini tidak selalu manusia itu bahagia terus. Kapan-kapan kita kadang-kadang hari ini kita senang, kita ketawa, ya kita bercengkrama, kita bercanda. Mungkin 5 menit lagi kita akan menangis, ya kan, kita akan bad mood, kita akan marah, akan kecewa, kesel. Artinya bahwa roda itu berputar. Tidak selalu roda itu hanya seperti itu saja, akan terus bergulir seperti itu. Itulah Kak Ferry yang bisa saya sampaikan bahwa kehidupan itu memang menjadi satu fenomena. Bagaimana masa-masa pandemi semacam ini, ya pemirsa harus merubah cara berpikir. Hanya sedikit saja kita perlu setel volumenya. Kita mungkin di frekuensi yang ini kita geserkan sedikit saja ke frekuensi yang beda. Artinya kita mau atau tidak keluar dari zona nyaman. Kita mungkin biasa berbisnis di luar dan lain sebagainya, begitu COVID-19 menyerang kita, jadikan bisnis online. Benar. Semua serba online. Jadikanlah rumah kita seperti universitas. Baik. Jadikanlah rumah kita seperti rumah ibadah, kan begitu. Baik, ini sangat menarik tentang kebahagiaan. Tadi Ya. sudah banyak sekali yang sudah dijelaskan sama Romo. Ya. Tapi dalam agama Buddha itu dikatakan bahwa dalam hidup ini adalah duka, adalah penderitaan.
ini sejauh mana sebetulnya makna penderitaan atau duka ini dalam agama Buddha? Ya pemirsa, memang kadang-kadang kalau orang berpikir agama Buddha ini agama pesimis ya. Apa-apa duka, sukanya kapan? Justru inilah yang harus kita mengubah cara berpikir, artinya bahwa Sang Buddha mengajarkan kita, di dalam Cattari Airasacani ada 4 kesenyataan mulia, bahwa duka sebagai sebab, bagaimana kita tahu sebabnya duka, oh ternyata di situ ada tanha, ada kegandrungan terhadap hal-hal yang negatif, atau bahasa lamanya itu adalah nafsu keinginan. Nafsu keinginan. Ya? Yang ketiga, kita sudah tahu ada nafsu keinginan. Oh, ternyata di situ kita harus cepat menghentikan. Kita tahu ada kebakaran. Kita bagaimana caranya? Kita hentikan, ada niat untuk menghentikan. Terus jangan lupa ada jalan. Jangan hanya niat saja ingin memadamkan api, tapi tidak ada upaya, tidak padam apinya. Demikianlah kehidupan. Kita tahu ini duka, sebabnya karena ada tanha. Oh, ada niat mau menghentikan, langsung jalan mulia berfaktor 8 ya. Ada sila, moralitas, samadhi, meditasi, dan panya adalah kebijaksanaan. Nah, kalau kita sudah bisa mencapai ini semua, kita akan menjadi makhluk suci. Tapi tentu bukan suatu proses yang sangat panjang. Panjang ya, Romo. Nah, mungkin saya nambahkan sedikit ya Kak Peri ya. Baik, Jadi kalau boleh saya katakan bahwa duka jangan dianggap sebagai pandangan yang pesimis. Sang Buddha katakan kalau sudah kita bisa menuntaskan duka sampai kepada akar-akar kekotoran batin sebagai pengotor kilesa itu diangkat dengan meditasi, yaitu dengan vipassana. Kalau samatha itu ibaratkan rumput yang dipotong di atasnya Kak Peri. Tetapi kan akarnya akan tetap di dalam, akan tetap bisa tumbuh. Akan tumbuh terus. Iya, nah vipassana inilah sebagai mencabut sampai ke akar-akarnya. Jadi meditasi dalam agama Buddha itu samatha dan vipassana. Kalau samatha ibaratkan kita memotong rumput di bagian atas, tetap akan bisa tumbuh karena pencapaian daripada samatha hanya sampai pada abinya saja. Ya, tetapi kalau vipassana adalah mencapai 16 nyana pengetahuan, mencapai nibbana, sudah tuntas kilesa kita habis terbakar. Seperti itu. Baik, berarti vipassana ini adalah penghentian dari semuanya ya, betul. Romo. Penghentian daripada proses kelahiran kembali. Dengan seseorang sudah mencapai vipassana, mencapai nibbana, maka sudah tidak ada kelahiran. Maka tidak ada lagi istilah penderitaan. Berarti penderitaan selesai. Yang ada apa? Kebahagiaan yang sejati. Ini luar biasa. Kalau kita mendengar teorinya ini sangat ya menarik sekali, Romo. Tapi tadi juga sudah disinggung tentang dana, Romo. Saya ingin tahu juga nih tentang dana. Dalam agama Buddha itu kita ketahui bahwa umatnya sangat dianjurkan untuk berdana. Ini sejauh mana sebetulnya makna dari dana ini, Romo? Iya. Maka dikatakan oleh Sang Buddha bahwa dikatakan sebagai danang dadantuk sadaya, dengan berdana dengan penuh keyakinan ya akan mendapatkan kekuatan, 4 kekuatan ya, ayu wano sukang balang ya. Dikatakan bahwa di situ kita memiliki kekuatan, paras wajah yang indah, kesehatan, umur yang panjang ya, harapan kita, rezeki kita juga lancar seperti itu ya. Tapi juga kita waktu berdana juga ada syaratnya Kak Peri ya kan pemirsa. Yang pertama, Anda sebelum berdana seneng nggak? Sebelum berdana aja udah niatan, aduh sayang duitnya, nanti saya untuk beli ini nggak bisa, beli itu nggak bisa, ngedumel, ngomel dalam diri kita. Nah, kita tidak akan bisa bahagia. Itu yang menjadi sebuah catatan penting. Sebelum berdana kita harus happy bahagia nggak, gitu kan? Yang kedua, pada saat kita berdana, kita bahagia nggak? Waktu kita berdana, mungkin mengerengut, muka kita masem ya kan, mau ngasih kok rasanya berat hati. Nah, yang terakhir adalah setelah kita berdana, kita ikhlas. Tadi yang Kak Peri katakan tulus, ikhlas, ya, itu di situ. Oh, nanti udah berdana selesai menyesal. Aduh, coba saya tadi tidak memberikan dana, mungkin duitnya bisa saya pakai buat togel gitu ya. Mungkin buat yang lain ya, ya, buat Romo, judi, buat senang-senang gitu. Nah, berarti kita tidak tulus berdana. Maka dikatakan oleh Sang Buddha, danang dadantuk sadaya, berdanalah dengan penuh keyakinan. Terus tambahan dari saya, orang berdana tidak melihat seberapa besar nominal yang Anda berikan, tapi seberapa besar ketulusan yang Anda persembahkan. Kalau hanya ya katakanlah Rp5.000, hanya sanggup Rp2.000, bahkan tidak sanggup dengan nominal uang tapi dengan tenaga, itu juga berdana. Dengan berdama desana juga berdana. Dama danang jinati. Berdana dama, iya, intinya kan konsepnya kita mau bahagia Kak Peri, betul enggak? Betul. Banyak jalan menuju ke Roma, artinya mau bahagia itu banyak cara pemirsa, yang penting dengan cara-cara yang penuh kebaikan dan kebenaran. Baik, ini luar biasa. Kalau kita berbicara tentang dana, tentu harus bahagia sebelum memberi, saat memberi, dan setelah memberi ya, Romo. Ya. Baik, pemirsa, kita sudah berada di penghujung segmen
dari Romo ada pesan untuk pemirsa Dhamma TV? Ya, pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, tidak ada batu cadas, batu karang, batu gunung sekalipun yang tidak lapuk oleh waktu, ya akan dihempas oleh ombak, akan dihempas oleh cuaca, oleh iklim, sehingga bebatuan itu pun akan hancur. Demikian kehidupan. Sang Buddha mengatakan, apa madena sampadeta, waya dhamma sangkara apa madena sampadeta. Artinya segala kondisi yang terbentuk mengalami kehancuran. Maka daripada itu kita bangkit dan berjuang dengan penuh kesadaran untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Terima kasih. Baik, ini sangat menarik ya Romo. Terima kasih Romo atas waktu dan juga kesempatannya. Semoga ini apa yang sudah kita bahas bisa menjadi pengetahuan baru bagi pemirsa, dan tentu semoga bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semoga kebahagiaan bisa terwujud untuk kita semua, dan semoga nanti dengan teori-teori yang kita punya bisa memunculkan keinginan untuk praktek dan tentu memunculkan suatu kebahagiaan. Baik pemirsa, kita sudah berada di penghujung segmen. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam acara Minutes Your Mind. Kita akan bertemu kembali dalam acara Minutes Your Mind setiap hari Selasa pukul 7 malam. Saya Ferry Adriano, mohon pamit undur diri beserta kru. Sebagai akhir kata, Sabisata, Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.